Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, saya Susan Ismimbar, mahasiswi Sekolah Tinggi Dr. KH Ejat Muntakin Purwakarta, Prodi Hukum Keluarga Islam semester 4. Di video kali ini aku akan bedah buku. Buku apa ya? Buku praktis ilmu waris. Jadi teman-teman semuanya, aku mendapatkan buku ini ketika aku mengikuti mata kuliah ilmu faraid atau ilmu waris di semester 4 ini. Dan kebetulan waktu itu aku bertanya mengenai permasalahan pembagian ilmu waris. Dan Bapak dosen memberikan aku apresiasi dengan memberikan buku ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ahmad Toha Bakri SHI MPD karena kebetulan beliau adalah penulis dari buku ini. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak Bapak karena buku ini sangat bermanfaat bagi saya dan bagi orang-orang yang di sekitar saya. Sebelum saya baca atau bedah lebih lanjut mengenai buku ini, saya akan membacakan profil dari si penulis. Beliau adalah Bapak Ahmad Toha Bakri SHI MPD. Beliau itu merupakan dosen di STI Dr. KH Ejat Muntakin Purwakarta dengan mengampu mata kuliah ilmu waris dan ilmu falak sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang. Selain itu, penulis juga aktif sebagai pengajar mata pelajaran Al-Quran Hadis, ilmu tafsir, dan ilmu kalam di MA Al-Mutahhar sejak tahun 2002 hingga saat ini. Pendidikan kesarjanaannya, Sarjana Hukum Islam atau SHI, diselesaikan pada jurusan Jinayah Siasah Fakultas Syariah IAIN Sunan Gunung Jati Bandung pada tahun 2004. Sementara studi program magisternya atau S2-nya diselesaikan di STI Dr. KH Ejat Muntakin Purwakarta pada tahun 2019 dengan gelar Magister Pendidikan atau MPD. Oke teman-teman semuanya, langsung aja kita bahas mengenai apa sih itu ilmu waris atau ilmu faraid. Apa itu ilmu waris? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata waris berarti orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal. Sedangkan faraid menurut bahasa adalah bentuk jamak dari fadlun atau faridoh yang berarti bagian. Faraid berarti bagian-bagian atau macam-macam bagian ahli waris. Menurut istilah ilmu faraid atau ilmu waris adalah ilmu untuk mengetahui ahli waris, bagian masing-masing, dan cara membagikan tirkah atau pusaka peninggalan si mayat. Hukum mempelajari ilmu faraid adalah fardu kifayah dan mengamalkannya adalah fardu ain atau wajib ain, sebagaimana wajibnya sholat 5 waktu. Bahkan orang yang curang atau serakah terhadap harta warisan dan tidak mau menggunakan pembagian waris berdasarkan hukum waris Islam atau faraid termasuk dalam perbuatan ghulul atau al-baghyu yang akibat atau siksanya akan dikontankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Harta warisan dan harta yang diusahakannya pun akan diangkat keberkahannya dan tidak akan membawa ketenangan dan kebahagiaan dalam kehidupannya. Hal-hal yang harus didahulukan sebelum harta dibagikan kepada ahli waris, yaitu yang pertama hak yang berkaitan langsung dengan tirkah atau harta, seperti gadai, zakat, jinayah, dan lain-lain. Dan yang kedua, muna'atu at-tajij atau biaya pengurusan jenazah yang pokok atau wajib, yaitu memandikan, mengkafani, mensolatkan, dan menguburkan. Tetapi jika mayatnya istri yang masih mempunyai suami, maka biaya pengurusan jenazah adalah kewajiban suami. Dan yang ketiga, membayar hutang si mayat, baik hutang kepada manusia atau hutang kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti mayat belum melaksanakan ibadah haji padahal sudah istitoah, maka wajib dikeluarkan untuk menghajikan mayat itu atau membayar seseorang untuk menjadi badal haji untuk si mayat. Dan yang keempat, mengeluarkan atau menunaikan wasiatnya yang mencukupi syarat sah wasiat. Syarat sah wasiat antara lain yang pertama, tidak boleh melebihi 1/3 harta si mayat kecuali jika ada persetujuan ahli waris.
Dan yang kedua, tidak boleh ditunjukkan untuk ahli waris yang pasti mendapatkan warisan, kecuali jika ada persetujuan ahli waris. Dan yang ketiga, tidak boleh wasiat kepada kemaksiatan walaupun ahli waris menyetujuinya. Apabila semua yang tersebut di atas sudah dijalankan atau terpenuhi, maka tirkah siap dibagikan kepada ahli waris. Rukun warisan ada 3. Yang pertama harus ada mayat atau orang yang meninggal. Dan yang kedua harus ada ahli warisnya yang akan menerima warisan. Dan yang ketiga harus ada tirkahnya atau harta peninggalannya. Syarat warisan ada 3. Yang pertama harus yakin hidupnya ahli waris ketika meninggalnya si muris. Siapa sih si muris? Si muris itu adalah orang yang akan mewariskan atau si mayat. Contohnya jika si A suami dan si B itu istri kecelakaan, kemudian si A itu meninggal pukul 8 dan si B meninggal pukul 8 lebih 5 menit, maka si B yakin hidupnya ketika si A meninggal, berarti si B mendapatkan warisan dari si A atau sebaliknya. Tetapi jika tidak diketahui siapa yang duluan dan yang terakhir meninggalnya, maka antara dua orang tersebut tidak saling mewarisi. Dan yang kedua harus yakin meninggalnya si muris atau orang yang akan mewarisi atau meninggalnya ditetapkan oleh qadhi atau hakim seperti kasus orang yang hilang tiada kabar. Dan yang ketiga harus mengetahui sebab mendapat warisan serta terbebas dari penghalang-penghalang mendapat warisan atau terbebas dari mawani'ul irthi. Penghalang mendapat warisan atau mawani'ul irthi atau hijab bil washfi. Yang pertama, membunuh orang yang akan mewarisi, baik sengaja atau tidak. Dan yang kedua, berbeda agama atau kafir, baik kafir asli maupun kafir murtadi. Harta kafir murtad diserahkan ke Baitul Mal. Dan yang ketiga, tidak merdeka atau hamba sahaya. Sebab mendapatkan warisan ada 3. Yang pertama karena nasab atau keturunan, seperti bapak, anak, cucu dari anak laki-laki, saudara, dan lain-lain. Dan yang kedua karena pernikahan yang sah menurut syarat. Dan yang ketiga karena memerdekakan atau membebaskan hamba sahaya. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan untuk teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like and subscribe dan share ke teman-teman kalian untuk menambah subscriber aku, untuk menambah wawasan kalian semuanya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.